Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul Ramadan syahrus syiyam. Syahrul Ramadan syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamin nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam ke-7 Ramadan ini bagi yang melaksanakan pada hari Selasa atau mengikuti pemerintah. Bahkan ada timbul sebuah status Bapak Ibu, kalau ikut pemerintah 30 hari bisa menjadi 300 hari katanya. Ada juga yang puasa hari Senin, berarti ini malam ke-8 Ramadan. Ada juga yang puasa hari Ahad, ini berarti malam ke-9 Ramadan. Jadi perbedaan ini indah pada waktunya. Jangan kita jadikan perselisihan yang berseteru dan bahkan menjadi memponis dan lain sebagainya. Indah pada waktunya. Alhamdulillah, berkat izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada malam ke-7 Ramadan ini, mulai dari malam awal sampai malam ke-7 Ramadan, ada yang berbicara dalam hati, tak terasa udah seminggu ini. Terasa Bu, panas tadi, panas, haus, lapar. Artinya apa? Kenapa tak terasa? Begitu nikmatnya Ramadan bagi orang yang sebelum Ramadan datang, kegembiraan di hatinya sangat luar biasa. Itu yang dimaksud dengan tak terasa ini. Tapi bagi orang yang merasa Ramadan sebagai musuhnya, Ramadan mengganggu kehidupannya, bagi dia satu hari itu seperti satu bulan, bahkan 7 hari itu seperti udah berbulan-bulan. Maka oleh sebab itu ada orang mengatakan bapak-bapak ahli hisab ini, kalaulah boleh puasa itu merokok 2 bulan, tahan gemi katanya. Begitulah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya, barokahnya di bulan Ramadan ini. Sehingga Bapak Ibu yang tak pernah nampak batang hidungnya ke masjid ya. Begitulah barokahnya ya. Allah Subhanahu wa taala memberi barokah. Apa makna barokah itu? Ziyadatul khair, penambah, Allah tambah kebaikan-kebaikan di dalam diri manusia itu. Bayangkan Bapak Ibu, tapi kalau tak bulan Ramadan, yang beratlah kaki ini ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata muazin. Sampai la ilaha illallah, tak datang dia. Tapi begitu belum azan berkumandang di bulan Ramadan Bapak Ibu, nggak mau subuh pun ke masjid. Begitulah keberkahan di bulan suci Ramadan. Inilah yang harus kita istiqomahkan di bulan-bulan lainnya, bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Setuju Bapak Ibu? Insyaallah. Kalau kita niatkan dengan nawaitu yang kuat dan iktikad yang baik dan iktikad yang kuat, insyaallah Bapak Ibu tak akan ada yang menghalang apabila kita niat dengan tulus dan ikhlas mengharap ridha Allah. Pasti apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini akan terbiasa nanti di bulan-bulan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat mengiringkan salam kita haturkan kepada junjungan alam Habibullah, kekasih Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak pernah bersua dengan beliau, tapi yakin dan percaya kasih mahabbah, kasih sayang kita kepada beliau tak henti-hentinya dengan melantunkan salawat, baik ketika dalam salat maupun di luar salat Bapak Ibu.
Begitulah ketika Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita dianjurkan untuk berselawat. Yang mana selawat ini Bapak Ibu luar biasa. Padahal selawat yang kita ucapkan kepada beliau pada hakikatnya adalah ketika kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak butuh Rasulullah salawat kita sebenarnya, tapi ketika kita berselawat kepada Rasulullah, ibaratkan aqua telah terisi air yang penuh, kita isi lagi air, kira-kira limpahan air aqua penuh ini kemana? Kira-kira kemana ini? Aquanya penuh isi airnya, kita isi lagi air di aqua itu, kira-kira tumpahnya kemana? Kepada yang menuangkan air dari aqua penuh, yang melebar ke kita sampai ke kita. Maka dengan salawat yang kita panjatkan, tentunya dengan pada hakikatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup secara rohaniahnya, maka ketika kita melantunkan salawat kepada beliau, dia mendengarkan salawat kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikannya, maka syafaat jualah yang kita harapkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya yang tentunya di dunia ini dijauhkan kita dari bala bahaya, dan ketika kita di akhirat, di mana di padang mahsyar nanti matahari sejengkal dari kepala kita, di sanalah manusia dikumpulkan. Dalam sebuah tafsir menceritakan banyak manusia bermandikan keringat, bermandikan air mata, bahkan terik panasnya yang sangat luar biasa. Banyak berbondong-bondong manusia memohon syafaat dan meminta pertolongan. Kitalah umat di akhir zamannya yang senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sanalah nanti kita diberi naungan awan yang tak terasa terik panasnya ketika di padang mahsyar sejengkal dari kepala kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongannya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati dan yang dimuliakan Allah, orang-orang tua kami, ayahanda, ibunda, dan juga sesepuh-sesepuh di Simpang Sebuah, Simpang 3 ya, Simpang 3 Surabaya, tuan-tuan guru, para asatidz, asatizah, dan juga orang-orang yang dituakan, mungkin ada pemerintah di sini, RT RW kepada dusun, dan juga terutama bagi jamaah yang istiqomah untuk memakmurkan masjid rumah Allah ini baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan lainnya, dan hadirin wal hadirat jamaah salat Isya wa tarawih wal witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada protokol yang mana beliau ini adalah salah satu ketua FKPI, ya kan, kemudian forum umat antar beragama di Kecamatan Bandar Sembah Raya, dan juga beliau juga ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Bandar Sembah Raya, ketua penyuluh Bagan Sembah Raya, segala ketua lah kata beliau. Dulu mantan ketua PKM juga ya. Kalau enggak beliau itu ada aturan aja setiap tahun Pak ya. Tapi beliau juga adalah salah satu tokoh agama, tokoh masyarakat yang mana alhamdulillah dengan pemekaran kecamatan ini kita berperan di masing-masing kecamatan. Alhamdulillah. Minta izin Mak Haji, ya Mak Haji di Kecamatan Bagan Senembah. Soal mari masuklah Kecamatan Bagan Senembah Raya. Luar biasa. Pak Haji kalau dihitung-hitung dari geografis, nilai-nilai pahala untuk ibadah. Satu kecamatan dari Bagan Senembah ke Bagan Senembah Raya. Luar biasa begitu. Harusnya kita malu. Bayangkan Pak Haji ya dari Kecamatan Bagan Senembah ibadah dari Kecamatan Bagan Senembah Raya. Orang pada Sembah Raya datang ke masjid Bagan Sembah Raya, kan perlu kita pertanyakan. Alhamdulillah, didoakan mudah-mudahan
Dari saya sejak senyum tapi sehat. Alhamdulillah kita doakan senantiasa sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau kenalan tak perlu lagi, tak asing lagi orangnya begini lah. Kalau bahasa medisnya bu stunting. Memang terus terang saya sampaikan. Setiap saya beli celana kepanjang, bukan celananya yang salah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka terus terang saya sampaikan inilah adanya. Tapi saya syukuri ciptaan Allah seperti ini walaupun begini Bu. Jangan salah, ya kan? Betul. Kalau ganteng bisa, karena kalau udah ganteng dia udah asli berarti ganteng ya. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-7 Ramadan, ya, sang kita ini bapak-bapaknya sudah mulai maju. Tapi saya ingin mengambil sebuah tema yang mungkin sudah patokin atau sudah di garis bawah oleh PKN, yaitu menjaga keutamaan bulan Ramadan hingga hari raya, hingga Lebaran. Ini kan temanya panjang ini. Menjaga keutamaan Ramadan hingga Lebaran, hingga Idul Fitri. Iya, ini makanya ini panjang, satu bulan ini. Kalau kita ceritakan ke habis ini. Dari keutamaan Ramadan itu sebenarnya ada 10 keutamaan. Tapi kalau kita ceritakan di panjang ini, tak jadi tarawih. Jadi kita ambil 3 aja keutamaan Ramadan. Yang pertama Bapak Ibu, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan berbagi atau bulan sedekah. Kenapa dikatakan bulan sedekah? Karena pada bulan Ramadan ini Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu nilai yang sunnah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala balas nilai kebaikan sunnah itu seperti nilai wajib di bulan lainnya. Dan ibadah di bulan wajib kita laksanakan di bulan Ramadan diberi oleh Allah nilai bahkan 70 nilai Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak bilang pakai pahala Bapak? Jadi konsepnya kalau kita mengejar pahala ini nanti apakah kita mau ingin yang kita kenal orang memberi pahala atau pahalanya yang kita kejar? Jadi ketika kita mengejar pahala, tak kenal yang memberi pahala. Alangkah baiknya kita kenalilah dulu yang memberi pahala, barulah kita mendapatkan pahala. Maka saya lebih menilai atau nilai kebaikan. Baik. Maka ketika sedekah, Rasulullah SAW katakan dalam sebuah hadis yang barang siapa yang memberikan sedekah atau bukaan puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka Allah memberi pahala atau nilai kebaikan kepadanya sama seperti orang yang berpuasa itu, tidak dikurangi sedikit pun. Kalaulah sedekah ini kita budayakan di bulan-bulan yang sampai Lebaran, Bapak Ibu, Lebaran pasti ada sedekah, bahkan amplop sudah disiapkan. Baik itu anak-anak, untuk ayah-ayah, mau juga itu, untuk abang-abangnya ya. Disiapkan sedekah, maka janganlah sampai di Lebaran saja maunya kita sedekah ucapan saja. Makanya istiqomah kita menjalankan sunnah, maka keistiqomahan itu akan mengantarkan kita ke kebaikan yang tak ternilai di hadapan manusia. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tahu di balik hikmah sedekah ini, maka ketika di alam kubur manusia yang mereka di alam kubur itu ingin kembali ke dunia, mereka tidak ingin sholat, tidak ingin haji. Apa yang ingin mereka? Walaupun sedetik ya Allah, dia ingin sedekah Bapak Ibu. Maka kalau kita tahu nilai makna hikmah dari sedekah ini, apa yang ada sekarang kita sedekah. Begitulah luar biasanya nilai fadilah
daripada sedekah ini. Mari sama-sama kita jaga keutamaan sedekah Ramadan ini sesuai temanya hingga Lebaran, tapi tak Lebaran sampai di situ saja, sampai Ramadan yang akan datang. Dan kita yakin Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini mari kita jadikan Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan umur kita, sisa umur yang barokah ini disampaikan ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, keutamaan Ramadan yang kedua adalah bahwa di bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Makanya berkumandang bacaan tilawah murattal yang kita dengar setiap masjid mushola, baik di pagi hari, di malam hari, di subuh hari, itulah keberkahan yang ada di bulan puasa ini Bapak Ibu. Mari kita jaga membaca Al-Quran ini tidak serta-merta di bulan Ramadan saja, tidak sampai Lebaran saja, tapi sampai di Ramadan yang akan datang. Walaupun tak di rumah kita di masjid membaca Al-Quran, tetapi di rumah juga zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, kata Rasulullah. Hiasilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu, Al-Quran yang ada di rumah jangan habis berpuasa Ramadan ditaruh di lemari, tak lupa lagi tidak. Mari ditaruh di dekat kita sholat, kalau sholatnya di rumah, sehingga kita baca Al-Quran itu. Bahkan lagi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada surga, merindukan daripada orang yang membaca Al-Quran ini adalah dirindukan oleh surga yang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membaca Al-Quran, senantiasa gemar membaca Al-Quran, bahkan apatah lagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran, apatah lagi yang menghafal Al-Quran. Baik, kita doakan kepada anak-anak kita, cucu kita yang sedang menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal Al-Quran. Amin. Ya rabbal alamin. Bagi bapak-bapak ibunya, sampai di mana menghafal Al-Quran? Tunggu sama al-ina atau ini itulah katanya. Jangan, kalau bisa tambah-tambah. Boleh sama-sama suku itu ya kan? Sama itu bolehlah ya. Al-Kafirun tak sampai-sampai lah di ini bayar ya kan, dan juga surah Al-Duha dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika kita menghafal surah-surah yang kita hafalkan itu, itulah yang nantinya memberi syafaat atau menolong kita sebagai teman di alam barzakh nantinya. Maka banyak kisah seorang hafiz Quran, kiai, dan juga beberapa ulama yang menghafal Al-Quran ketika kuburnya digali, kita lihat Bapak Ibu masih utuh jasadnya seperti baru kemarin yang meninggal. Bayangkan, ini juga membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar bukan sekadar berita hoak, tapi nyata. Itulah orang-orang yang senantiasa menghafal Al-Quran. Bahkan dalam suatu riwayat menceritakan bahwa kalau ada anak yang hafal Al-Quran, maka 7 keturunan Bapak Ibu yang akan diselamatkan dari api neraka. 7 keturunan, luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan, kalaupun ada anak yang belum lagi abwek, mudah-mudahan penerus juga untuk menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga, terakhir, keutamaan Ramadan dari 10 tadi Bapak Ibu, karena waktu juga hampir 15 menit hingga paling kode ya Pak. Katanya kodenya tentang ya udah ada kamera. Yang ketiga Bapak Ibu, keutamaan Ramadan itu adalah di mana di malam bulan Ramadan ini ada suatu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan Bapak Ibu, kita malam itu kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam itu terjadi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan, berarti 83 tahun dikali-kali pukul 8. Kamu percaya coba katanya 1000 bulan dikali
terjadilah 83 tahun Bapak Ibu seperti kita beribadah 83 tahun. Bayangkan kalau sampai umur kita 83. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistimewaan yang mana di bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur, yaitu penghulu daripada bulan-bulan. Di dalamnya juga ada terdapat satu malam. Makanya menurut riwayat hadis Nabi katakan 10 malam terakhir yang ganjil-ganjil. Tapi janganlah malam-malam ganjil itu aja, tak tentu bisa jadi barang terkena. Maka mari sama-sama kita jaga malam Lailatul Qadar. Walaupun ada nama anaknya Lailatul Qadar, belum tentu mesti dapat malam Lailatul Qadar. Misalnya nama istriku aja Lailatul Qadar namanya katanya. Ya kalau dia dapat itu ya jelas dah namanya Lailatul Qadar istrinya. Tapi belum tentu dia dapat Lailatul Qadar yang ada pada malam di bulan Ramadan Bapak Ibu. Nah, ada nama orangnya Allah itu ada nama Lailatul Qadar. Malaikat itu ada nama luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita jaga keutamaan Ramadan sampai Lebaran, bukan sampai Lebaran saja, tapi mari sampai di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan pada malam ke-7 Ramadan ini sampai akhir Ramadan nantinya, sehingga kita sehat jasmani dan rohani, sehingga kita benar-benar menjadi istiqomah dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah Bapak Ibu, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam bukit. Kalau ada kata saya yang salah, jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, dibuang. Kenapa patah? Beli yang baru. Jadi jarum yang patah aja, dibuanglah. Beli yang baru. Akhirnya kepada Allah juga sama-sama kita mohon ampun. Wallahu mu'affiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.